Amnesty International kritik jaksa yang menuntut terdakwa demonstrasi Agustus 2025, Del Pedro dan kawan-kawan dengan tuntutan 2 tahun penjara. Amnesty International menilai tuntutan tersebut tidak adil dan justru mengarah pada tuntutan jahat atau malicious prosecution karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, tuntutan jaksa atas Del Pedro dan kawan-kawan membenarkan operasi pembungkaman kritik yang telah dilakukan negara. Usman juga mengatakan bahwa tuntutan 2 tahun penjara dengan jerat pasal penghasutan jelas melanggar hak asasi manusia, sebab tindakan terdakwa yang dituntut penjara oleh jaksa sebenarnya adalah wujud partisipasi menyatakan pendapat dan berkumpul yang dilindungi konstitusi, di mana saat itu para terdakwa hanya membuka posko aduan, memantau situasi lapangan, dan menemani pelajar korban penangkapan maupun pencabutan kartu Jakarta Pintar alias KJP. Begitu pula ungkapan ekspresi satir dan membagikan informasi pertemuan atau berekspresi di media sosial, sehingga hal itu tidak boleh dihakimi sebagai penghasutan. Maka Usman menilai proses hukum terhadap keempat aktivis dan banyak kasus lainnya di Indonesia sejak awal memang melanggar prinsip peradilan yang adil. Itu tampak jelas dari sejak penangkapan tanpa surat tugas, penyitaan tanpa izin pengadilan hingga penetapan status tersangka tanpa diawali pemanggilan saksi dan gelar perkara. Menurut aktivis HAM itu, sejak awal pemerintah telah membangun narasi yang sesat bahwa aksi massa Agustus adalah hasil hasutan dari para aktivis. Padahal massa turun ke jalan karena mereka marah atas kebijakan negara yang tidak pro rakyat, dari kenaikan pajak hingga kenaikan tunjangan anggota DPR. Puncak kemarahan terjadi saat negara bereaksi dengan represif, termasuk terjangan mobil rantis milik Brimob yang membunuh ojol Alvan Kurniawan. Pemerintah harus berhenti mencari kambing hitam atas kegagalan mereka menangani rangkaian aksi kekerasan yang menciderai unjuk rasa sebagai kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, Amnesty mendesak agar pemerintah harus menarik semua proses kriminalisasi terhadap aktivis maupun warga biasa yang hanya karena bersuara secara damai saat aksi Agustus 2025. Majelis Hakim harus berani memutus rangkaian kriminalisasi ini dengan menolak segala tuntutan dan menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Usman mengingatkan hakim bukanlah alat eksekutif yang mengamini narasi penguasa melainkan benteng terakhir keadilan. Sebab jika hakim menghukum Del Pedro dan kawan-kawan hanya karena bersuara secara damai, maka tidak ada lagi yang bisa mencegah lahirnya praktik otoriter. Dengan pidana penjara selama 2 tahun, orang tua kami tegar menghadapi ini, dan kami akan tetap tegar menghadapi semua yang terjadi selama proses penahanan kami. Yang banyak diungkapkan di dalam laporan ini adalah terlibatnya aktor dari aparat di dalam kerusuhan tersebut, baik anggota kepolisian, baik anggota TNI. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun anggota TNI, anggota polisi yang diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bahkan kita baru mendengarkan keterangan terbaru dari Mabes Polri bahwa pelaku dari pembunuhan dari Alvan Kurniawan, pelindasnya, belum diadili. Begitu. Sementara para pendemonstran Indonesia sudah hampir semuanya diadili, dan kami hari ini tiba pada tuntutan 2 tahun. Harapannya teman-teman semua media agar bisa menyaksikan pledoi kami. Pledoi kami ini tidak semata-mata buat untuk kami, tapi untuk generasi muda ke depannya dan untuk publik. Terkait tuntutan 2 tahun ini sebenarnya cukup untuk kita menghitung pemilu tahun depan itu seperti apa. Del Pedro dan kawan-kawan dituntut penjara 2 tahun, ini cukup membungkam demokrasi sampai akhirnya hitungan pemilu tahun depan. Ini cukup membangun kondisi-kondisi di mana masyarakat takut untuk menyampaikan aspirasi, partisipasinya, dan ini kita bisa menghitung dan bisa menganalogikan ke depan ya. Itu. Kedua, terkait dengan penggunaan hashtag Indonesia Gelap, Indonesia Sold Out, reformasi Polri, yang mana itu banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya, itu seakan-akan membangun algoritma yang besar dan seakan-akan dibebankan hanya kepada 4 orang terdakwa yang mungkin sebelumnya saling tidak kenal. Itu logika yang tidak pantas untuk negara demokrasi ini. Makin di depan, Makin melawan!